Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Angel Sania dengan NIM 2504010104242 dari kelas IF205 dengan anggota kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil pengerjaan tugas kelompok yang terdiri dari 14 latihan soal menyangkut berbagai materi dari distribusi probabilitas hingga analisis regresi. Pada soal A, kita berhadapan dengan kasus probabilitas di mana sebuah perusahaan mendapati 80% modulnya sukses melewati pengujian. Dari 10 sampel yang diambil, kita ditanya peluang paling sedikit 8 modul berhasil. Maka di sini diketahui probabilitas suksesnya adalah 80% atau 0,8, probabilitas gagalnya adalah 0,2 dan jumlah sampelnya adalah 10. Karena pertanyaannya adalah peluang paling sedikit 8 modul yang berhasil, maka saya harus menghitung probabilitas untuk tepat 8 dan tepat 9 serta tepat 10 modul berhasil menggunakan rumus fungsi probabilitas binominal. Eh, Lalu di sini saya memasukkan nilai ke dalam rumus kombinasi dan mengalihkannya dengan peluang sukses dan gagal. Maka diperoleh peluang untuk X sama dengan 8-nya adalah 0,309199. X sama dengan 9-nya adalah 0,26844. Untuk X sama dengan 10-nya adalah 0,100737. Dan peluang bahwa paling sedikit 8 modal berhasil adalah sebesar 0,06778 atau sebesar 67,78%. Lalu selanjutnya ke soal B mengenai distribusi Poisson. Sebuah website memiliki rata-rata 10 kunjungan per menit. Eh, Lalu kita diminta mencari peluang website dikunjungi tepat 15 pengguna atau nilai X sama dengan 15. Dengan menggunakan rumus Poisson yaitu konstanta Euler pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, maka saya melakukan perhitungan secara sistematis dan hasil pembagian menunjukkan probabilitas yang sangat kecil yaitu sebesar 0,0347 atau sebesar 3,47%. Selanjutnya pada soal C, itu mengenai distribusi normal. Diketahui waktu rata-rata penyelesaian modul adalah 120 jam dengan standar deviasinya 15 jam dan kita mencari probabilitas modul selesai di bawah 110 jam. Maka langkah pertamanya adalah melakukan standarisasi nilai batas 110 jam ini ke dalam kurva normal standar atau Z-score rata-rata sampel 110 dikurangi rata-rata populasi 120 dan dibagi 15. Maka didapat nilai Z-nya adalah sebesar minus 0,67. Lalu kemudian saya merujuk pada tabel Z distribusi normal standar untuk nilai Z 0,67, maka luas daerah di bawah kurvanya menunjukkan angka 0,25143. Maka kesimpulannya probabilitas modul selesai kurang dari 110 jam adalah 25,14%. Lalu pada soal D, di sini kita menguji apakah ada hubungan atau dependensi antara divisi tempat bekerja dengan preferensi perangkat lunak. Dengan hipotesis nol di sini adalah kedua variabel tersebut saling bebas atau tidak ada hubungan, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung matriks frekuensi harapan E untuk setiap sel tabel dengan rumus adalah total bagi dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Lalu di sini setelah frekuensi harapannya saya didapat, saya menghitung nilai C kuadratnya dengan mengkuadrat.
kan selisih nilai observasi pada dan harapan, lalu membaginya dengan nilai harapan, maka total dari hitungan ini menghasilkan C kuadrat hitung sebesar 16,198. Dengan derajat kebebasan sebesar 4, nilai kritis pada tabel C kuadrat untuk level signifikan 5% adalah 9, maaf ini agak turun, ini nilainya adalah 9,488. Maka karena nilai hitungnya jauh lebih besar dari nilai tabel, maka hipotesis nolnya ditolak. Maka terdapat hubungan yang signifikan antara divisi dan preferensi perangkat lunak. Kita lanjut di soal E. Perusahaan ingin menguji apakah produktivitas rata-rata lebih dari 80 unit. Karena jumlah sampelnya kecil dan simpangan baku populasi tidak diketahui, saya menggunakan uji T satu pihak. Dengan rata-rata sampel 85 dan standar deviasinya 5, perhitungan terhitung menghasilkan nilai 3,162. Lalu dengan alfanya 0,05, nilai treatable adalah 1,833, maka ditolak. Artinya terbukti secara signifikan bahwa produktivitas memang lebih dari 80 unit per hari. Selanjutnya, pada soal F, kita membandingkan varians biaya antara dua departemen. Ini adalah uji F dua pihak. Kita jadikan varians sebesar 40 sebagai pembelaan dan varians terkecilnya di sini adalah 25 sebagai penyebut. Maka hasil F hitung didapat sebesar 1,60. Lalu pada tabel distribusi F ini dengan probabilitas dengan probabilitas 0,025 dengan membilang 20 dan menyebut 15 dapat oleh F tabelnya itu adalah 2,76. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka diterima tidak terdapat perbedaan signifikan pada varians biaya kedua departemen tersebut. Lalu di sini kita lanjut ke pen- pendugaan parameter pada soal G. Kita mencari interval kepercayaan 95% rata-rata gaji untuk 100 sampel karena sampel kita gunakan tabel Z di mana adalah 1,96. Pertama, dihitung margin of error-nya dengan mengalihkan 1,96 dengan standar deviasi dibagi akar 100. Maka ME yang didapatkan adalah sebesar 235.200. Lalu rata-rata sampelnya adalah 7.500 dikurangi dan ditambah dengan ME tersebut. Kesimpulannya dengan tingkat keyakinan 95%, rata-rata gaji seluruh karyawan divisi pemasaran berada di interval antara 7.264.800 hingga 7.735.200. Selanjutnya, bagian H adalah interval kepercayaan untuk proporsi. Dari survei 500 orang, 300 orangnya puas. Berarti proporsi sampel adalah 0,60 dan yang tidak puas adalah sebesar 0,40. Lalu menggunakan nilai Z 1,96 di, kita kalikan dengan akar dari P kali Q per N, maka didapat margin errornya sebesar 0,0429. Maka interval akhirnya menunjukkan bahwa proporsi kepuasan pelanggan di populasi diestimasikan berada di rentang antara 55,71% hingga 64,29%. Lalu kita lanjut untuk soal I. Kita membandingkan dua kelompok independen yaitu Departemen A dan B dengan selisih rata-rata produktivitasnya adalah 2 unit. Saya lalu menghitung standar error gabungannya dengan mengangkatkan penjumlahan varians per sampel masing-masing, maka hasil yang didapatkan adalah 1,9408, sehingga interval selisih produktivitas kedua departemen berada di rentang
0,0592 unit hingga 3,9408 unit. Lalu selanjutnya serupa dengan soal I, namun untuk proporsi, selisih proporsi kepuasan karyawan perusahaan A itu adalah 65% dan B adalah 70% ada dan B adalah 70% adalah minus, maka dapatkan hasilnya adalah minus 0,05. Setelah menghitung standar error gabungan dari proporsi kedua kelompok, margin of error yang didapatkan adalah sebesar 0,0670. Interval perbedaannya berkisar di antara minus 11,70% hingga 1,70%. Lalu, langsung saja kita lanjut pada soal K, disajikan data mentah berupa 10 besaran gaji. Maka langkah awal di sini adalah saya hitung rata-rata sampelnya manual, maka didapatlah 7,1 juta. Dan varian sampelnya didapat 1,4333. Karena sampel kita, maka kita menggunakan tabel distribusi T dengan nilai T-tabelnya adalah 0,2, maaf, dengan nilai T-tabelnya adalah 2,262. Setelah nilai T dikalikan dengan standar error, diperoleh tentang interval gaji rata-rata karyawan berada di batas bawah antara 6.243.600 hingga 7.956.400. Lalu kita lanjut lagi pada soal E, menguji kalimat meragukan bahwa rata-rata return masih sama dengan 8%. Maka frasa masih sama mengindikasikan uji hipotesis dua arah. Jadi, dari data satu sampel yang menghasilkan rata-rata 11%, saya menggunakan perhitungan z-test. Maka di sini hasil perhitungan dari z-hitung adalah 4,2857. Dengan nilai kritis Z untuk signifikan 5% dua arah adalah plus minus 1,96. Karena hasil hitung jatuh jauh di daerah penolakan, maka ditolak. Kesimpulannya adalah bukti kuat bahwa strategi baru tersebut telah mengubah rata-rata return secara signifikan. Lalu, selanjutnya memasuki soal M tentang korelasi antara jam pelatihan dan kinerja karyawan. Untuk mencari tahu eratnya hubungan ini, saya menyusun tabel bantuan untuk mendapatkan penjumlahan. Berikut, dengan memasukkan nilai agregat tersebut ke dalam rumus koefisien korelasi Pearson di sini, maka didapatkan nilai ini dan nilainya adalah mendekati 1. Nilai korelasinya mendekati 1, yang berarti korelasinya positif dan sangat kuat. Lalu untuk menguji signifikansinya secara statistik, saya melakukan uji T, maka didapatlah T hitungnya adalah 19,01. Karena lebih besar dari T-table yang sebelumnya 2,048, maka korelasi ini valid secara populasi. Semakin banyak jam pelatihan, semakin tinggi pula tingkat kinerja karyawannya. Lalu terakhir soal N, yang juga menjadi pokok bahasan pada video UAS individu saya, kita memodelkan hubungan pengeluaran R&D sebagai variabel dan pendapatan sebagai variabel. Dari tabulasi data 30 perusahaan ini, saya menghitung parameter regresi least square di sini, maka didapat nilai koefisien slope-nya itu adalah 0,0470 dengan intercept-nya sebesar 5,5257. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5,5257 ditambah 0,0470 dikali X. Lalu pengujian
Uji T juga membuktikan variabel berpengaruh sangat signifikan. Selanjutnya, interpretasinya, setiap penambahan anggaran R&D $1.000 akan menaikkan pendapatan sebesar 0,047 juta dolar secara rata-rata, sehingga jika anggaran R&D-nya adalah 200.000 di sini, maka prediksinya pendapatan menjadi 14,93 juta dolar. Lalu, sebagai syarat kelayakan OLS, model ini telah memenuhi uji asumsi klasik. Scatter plot membentuk pola linear positif plot residual berdistribusi normal di sepanjang garis diagonal. Sebaran residual juga konstan, dan nilai Durbin Watson-nya di sini berada di antara batas aman sehingga bebas dari autokorelasi. Hasil output SPSS di halaman paling akhir ini juga memvalidasi ketepatan seluruh perhitungan manual yang telah saya lakukan. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai 14 penyelesaian studi kasus statistik probabilitas yang ada dalam tugas kelompok ini. Eh, Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.